Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, mari kita mulai dengan sebuah renungan. Kehidupan kita di dunia ini ibarat sebuah panggung. Ada tokoh yang tampil, ada yang viral, ada pula yang tenggelam dalam sepi. Namun, apapun yang muncul di hadapan kita, itu semua bukanlah kebetulan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadirkan setiap peristiwa, baik besar maupun kecil, agar manusia berpikir, mengambil pelajaran, dan tidak terjebak dalam kesia-siaan. Beberapa waktu terakhir, telinga kita dipenuhi dengan berita tentang salah seorang anggota DPR, Syahroni. Namanya begitu ramai dibicarakan, viral di media sosial, bahkan menjadi trending di berbagai platform. Orang-orang membicarakannya dengan penuh rasa penasaran. Ada yang menghina, ada yang tertawa, ada pula yang sekadar mengikuti arus berita. Namun, sahabatku sekalian, sebagai seorang Muslim, kita tidak boleh hanya menjadi penonton atau komentator tanpa makna. Kita wajib menempatkan setiap fenomena dengan sudut pandang iman. Allah berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 2. Maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan. Ayat ini menegaskan bahwa tidak ada satupun peristiwa yang terjadi di muka bumi ini, kecuali di dalamnya ada pesan ilahi. Viral, gempar, atau hebohnya suatu kasus bukan sekadar hiburan, tetapi teguran. Kadang Allah memperlihatkan kejatuhan seorang tokoh di hadapan manusia sebagai pengingat. Jangan sampai kita melakukan hal yang sama. Kadang Allah menyingkap aib seseorang sebagai peringatan bagi kita semua agar berhati-hati terhadap dosa. Sahabatku, mari kita renungkan. Apa yang membuat seseorang tiba-tiba jadi bahan pembicaraan dunia? Apa yang membuat nama seseorang naik, lalu kemudian jatuh? Itu semua adalah bagian dari takdir Allah. Dunia ini hanyalah tempat ujian. Ada yang diuji dengan harta, ada yang diuji dengan jabatan, ada pula yang diuji dengan fitnah dan aib. Masalahnya, bagaimana sikap kita? Apakah kita ikut menertawakan, mencela, atau sekadar menyebarkan isu tanpa faedah? Atau justru kita mengambil ibrah, bahwa suatu saat kita pun bisa tergelincir ke dalam dosa jika tidak hati-hati? Fenomena Syahroni ini menjadi cermin. Allah sedang memperlihatkan kepada kita betapa rapuhnya kedudukan manusia. Jabatan tinggi sekalipun tidak bisa menutupi kesalahan. Kekayaan melimpah sekalipun tidak bisa melindungi dari kehinaan. Popularitas dan nama besar hanya sekejap. Hari ini diagungkan, besok bisa dihina. Inilah pelajaran penting. Jangan terlalu percaya pada dunia. Semua yang viral hari ini hanyalah riak ombak sementara. Sungguh, yang lebih penting adalah bagaimana kita viral di sisi Allah, dikenal oleh malaikat karena kebaikan kita, dan dicatat sebagai hamba yang taat. Sahabat sekalian, mari kita gali lebih dalam. Apa yang sebenarnya membuat seseorang jatuh dalam kehinaan? Apa yang menyebabkan Allah murka terhadap hambanya? Jawabannya ada dalam Al-Quran dan hadits. Ada dosa-dosa tertentu yang sangat dibenci Allah, hingga pelakunya dijauhkan dari rahmat-Nya. Nabi Muhammad SAW mengingatkan dalam sebuah hadits riwayat Muslim. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada kesombongan walau sebesar biji zarah. Kesombongan adalah salah satu dosa yang paling Allah murkai. Sifat ini membuat manusia merasa lebih tinggi dari yang lain, meremehkan orang kecil, dan merasa dirinya tak tersentuh oleh aturan Allah. Bukankah iblis terusir dari surga hanya karena sombong menolak sujud kepada Adam? Itu membuktikan betapa besarnya dosa ini. Selain sombong, dosa lain yang Allah murkai adalah khianat terhadap amanah. Allah telah mengingatkan dalam Al-Quran. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat. Quran Surat Al-Anfal ayat 58. Ketika seseorang diberi jabatan, harta, atau kepercayaan, lalu ia mengkhianatinya dengan korupsi, menipu, atau mempermainkan tanggung jawab, maka murka Allah turun. Dunia mungkin bisa ditutupi dengan pencitraan, tapi di hadapan Allah, semua akan terbongkar.
Kemudian, dosa besar lain adalah kezaliman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Zalim berarti melampaui batas. Bisa zalim kepada Allah dengan meninggalkan ibadah, bisa zalim kepada sesama dengan merampas hak orang lain, atau bahkan zalim kepada diri sendiri dengan menjerumuskan diri pada maksiat. Semua itu adalah perbuatan yang mendatangkan murka Allah. Fenomena Syahroni yang viral ini sebenarnya adalah peringatan keras. Ia membuka mata kita, bahwa siapapun yang terjerumus dalam dosa-dosa besar, cepat atau lambat, Allah akan singkapkan aibnya. Ini bukan hanya berlaku bagi pejabat, tapi juga bagi kita semua. Sahabatku sekalian, mari kita introspeksi. Jangan merasa aman hanya karena kita bukan pejabat. Jangan merasa selamat hanya karena kita tidak viral. Allah bisa menguji kita kapan saja. Jika kita menyimpan kesombongan, khianat, atau zalim, maka cepat atau lambat murka Allah bisa menimpa. Maka, mari kita perbaiki diri sebelum terlambat. Ingatlah, dunia hanya sebentar. Jangan sampai kita dicatat sebagai orang yang Allah murkai. Sahabat sekalian, mari kita merenung sejenak tentang makna amanah. Dalam bahasa sederhana, amanah berarti kepercayaan. Segala sesuatu yang Allah titipkan kepada kita, baik itu harta, jabatan, keluarga, ilmu, bahkan waktu hidup di dunia ini, semuanya adalah amanah. Dan amanah itu harus dijaga, tidak boleh disia-siakan atau dikhianati. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 58. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ayat ini adalah perintah langsung dari Allah. Menjaga amanah bukan sekadar pilihan, tapi kewajiban. Dan sebaliknya, mengkhianati amanah adalah dosa besar yang sangat dibenci Allah. Sahabatku sekalian, amanah itu bukan hanya milik pemimpin atau pejabat tinggi. Amanah ada di setiap lini kehidupan. Seorang ayah dan ibu memegang amanah untuk mendidik anak-anaknya. Seorang guru memegang amanah untuk mengajarkan ilmu dengan benar. Seorang pedagang memegang amanah untuk jujur dalam timbangan dan harga. Seorang pekerja memegang amanah untuk bekerja dengan baik sesuai tanggung jawabnya. Bahkan kita semua memegang amanah untuk menjaga anggota tubuh kita dari perbuatan dosa. Sayangnya, banyak manusia yang meremehkan amanah. Mereka menganggapnya kecil, padahal di mata Allah, itu adalah hal besar. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadits riwayat Bukhari, apabila suatu urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Hadits ini menjelaskan, bila amanah disia-siakan, maka kehancuran pasti datang. Kita bisa melihat buktinya dalam kehidupan nyata. Ketika seorang pejabat mengkhianati amanah rakyat, maka rakyat menderita. Ketika seorang pemimpin korupsi, maka pembangunan hancur. Ketika seorang ayah mengabaikan amanah keluarganya, maka rumah tangga berantakan. Fenomena Syahroni yang viral ini adalah contoh nyata bagaimana amanah bisa menjadi beban yang sangat berat bila tidak dijaga. Jabatan yang seharusnya dijadikan sarana untuk mengabdi, malah bisa menjadi sumber kehinaan ketika dikhianati. Dunia boleh saja menyoraki, mencela, bahkan menertawakan. Tapi ingat, yang lebih berat adalah hisab Allah kelak di akhirat. Sahabatku, jangan remehkan amanah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa di antara tanda-tanda orang munafik adalah bila diberi amanah, ia berkhianat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Naudzubillah min zalik. Semoga kita tidak termasuk golongan itu. Mari kita introspeksi. Amanah apa saja yang Allah titipkan kepada kita hari ini? Apakah kita sudah menjaga sholat 5 waktu sebagai amanah? Apakah kita menjaga mata,
telinga, dan lisan dari yang haram? Apakah kita jujur dalam bekerja? Jangan tunggu viral dulu baru sadar. Jangan tunggu kehinaan menimpa baru menyesal. Ingatlah, amanah itu akan menjadi saksi di hari kiamat. Tangan kita akan bersaksi, kaki kita akan berbicara, bahkan bumi tempat kita berdiri akan menyampaikan apa yang telah kita lakukan. Maka jangan sekali-kali mengkhianati amanah, sekecil apapun itu. Sahabatku sekalian, salah satu dosa yang paling dibenci Allah adalah kesombongan. Sifat ini membuat manusia merasa lebih tinggi dari sesamanya, lupa akan asal-usulnya, dan menolak kebenaran. Padahal, kita semua berasal dari tanah yang hina, dan suatu hari nanti akan kembali menjadi tanah. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada kesombongan walau sebesar biji zarah." Hadis riwayat Muslim. Kesombongan adalah penyakit hati yang sangat berbahaya. Ia membuat seseorang merasa tidak butuh Allah, merasa dirinya hebat, kaya, berkuasa, dan tidak bisa disentuh oleh siapapun. Padahal sehebat-hebatnya manusia, ia tetap makhluk yang lemah. Contoh nyata sudah Allah tunjukkan dalam sejarah. Fir'aun yang sombong dengan kekuasaannya, akhirnya binasa di laut. Korun yang sombong dengan harta bendanya, ditelan bumi. Namrud yang congkak, akhirnya mati dengan cara hina. Semua ini adalah bukti bahwa kesombongan tidak akan membawa kebaikan. Bahkan Allah berfirman dalam Al-Quran Surat An-Nahl ayat 23. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Selain kesombongan, dosa besar lain yang Allah murkai adalah kezaliman. Zalim berarti meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, melampaui batas, dan menyakiti orang lain. Kezaliman bisa berupa merampas hak rakyat, menipu dalam transaksi, menganiaya orang lemah, atau meremehkan kewajiban kepada Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya, orang yang berbuat zalim akan dibungkus oleh kegelapan di akhirat kelak, tidak mendapatkan cahaya, dan tersiksa karena perbuatannya. Sahabatku, fenomena Syahroni ini kembali menjadi cermin betapa berbahayanya kesombongan dan kezaliman. Ketika seseorang diberi jabatan lalu sombong, merasa paling benar, merasa tidak bisa disentuh hukum, maka Allah bisa menjatuhkannya kapan saja. Ketika seseorang berbuat zalim kepada orang lain, cepat atau lambat doa orang yang dizalimi akan naik ke langit, dan Allah pasti akan menjawabnya. Mari kita introspeksi. Jangan merasa aman hanya karena kita orang biasa. Sombong itu bisa muncul dalam hal-hal kecil, menolak nasihat, meremehkan orang miskin, menyepelekan ibadah, atau merasa diri lebih baik dari orang lain. Zalim juga bisa muncul dalam skala kecil, menunda gaji pekerja, menipu dalam jual beli, atau bahkan menzalimi diri sendiri dengan dosa yang berulang-ulang. Ingatlah, Allah tidak pernah lalai. Allah Maha Adil. Jangan sampai kita menjadi bagian dari orang-orang yang dibenci Allah karena sombong dan zalim. Dunia ini hanya sementara, kekuasaan hanya pinjaman, dan kehormatan hanya titipan. Jika tidak dijaga dengan iman dan ketakwaan, semua itu bisa berubah menjadi kehinaan. Maka sahabatku, mari kita tundukkan hati. Jangan sombong, jangan zalim. Sebab Allah berjanji, siapapun yang berbuat sombong dan zalim, balasannya adalah kebinasaan, baik di dunia maupun di akhirat. Sahabat sekalian, ada satu hal yang seringkali membuat manusia lengah, yaitu tertipu oleh dunia. Dunia ini indah, penuh gemerlap, tetapi di balik itu semua, dunia hanyalah sementara. Segala yang kita lihat hari ini, viralnya nama seseorang, ramainya berita, sorak-sorai manusia, semuanya akan sirna seiring berjalannya waktu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 185. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Betapa banyak manusia yang terjebak dalam kesenangan dunia,
hingga lupa bahwa hidup ini singkat. Kita sibuk mengejar harta, sibuk mengejar jabatan, sibuk mengejar popularitas, hingga lupa menyiapkan bekal untuk kehidupan yang kekal di akhirat. Fenomena Syahroni yang viral menjadi bukti betapa cepatnya dunia bisa berubah. Hari ini seseorang diagungkan, dipuji, dihormati. Namun ketika aib terbongkar, dalam sekejap ia jatuh, dihina, dan menjadi bahan cemoohan. Semua itu membuktikan bahwa dunia ini rapuh. Kehormatan dunia tidak bisa diandalkan, karena ia hanya pinjaman. Sahabatku sekalian, mari kita bandingkan. Dunia hanya beberapa puluh tahun, sedangkan akhirat kekal, tidak ada batasnya. Lalu mengapa kita rela mengorbankan akhirat demi dunia yang sebentar? Mengapa kita sibuk mencari viral di mata manusia, tapi lupa mencari viral di hadapan Allah? Nabi Muhammad SAW pernah mengingatkan dalam hadits riwayat Muslim. Dunia adalah penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Maksudnya, orang beriman harus rela menahan diri dari kesenangan dunia yang berlebihan, karena ia tahu akhirat jauh lebih indah. Sedangkan orang kafir menganggap dunia adalah segalanya, padahal di akhirat mereka akan menyesal. Ingatlah, setiap harta akan ditinggalkan, setiap jabatan akan hilang, setiap nama besar akan terlupakan. Hanya amal yang akan menemani kita di alam kubur, dan hanya takwa yang akan menjadi pelindung kita di hadapan Allah. Maka, sahabatku sekalian, jangan biarkan dunia memperdaya kita. Ambillah secukupnya. Gunakan sebagai jalan menuju akhirat. Jadikan viral Syahroni sebagai peringatan bahwa dunia ini tidak bisa diandalkan. Mari kita siapkan diri untuk kehidupan abadi yang sebenarnya. Sahabatku yang dirahmati Allah, kita telah merenungi bagaimana sebuah peristiwa viral bisa menjadi peringatan bagi kita. Fenomena Syahroni bukan sekadar tontonan, bukan sekadar isu politik, tapi lebih dari itu. Ia adalah cermin yang Allah tunjukkan agar kita berhati-hati. Jangan sampai kita ikut terseret dalam dosa-dosa yang Allah murkai. Jangan sampai kita hanya sibuk menyoraki kesalahan orang lain, tapi lupa memperbaiki diri sendiri. Rasulullah SAW bersabda dalam hadits riwayat Tirmidzi, orang yang cerdas adalah orang yang selalu mengoreksi dirinya dan beramal untuk kehidupan setelah mati. Apa makna hadits ini? Bahwa orang berakal sejati bukanlah yang paling banyak hartanya, bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan pula yang paling viral di dunia. Orang berakal sejati adalah yang sadar bahwa dunia ini fana, lalu ia sibuk menyiapkan diri untuk akhirat. Maka sahabatku, mari kita ambil beberapa pelajaran penting dari fenomena ini. Jangan hianati amanah. Setiap tanggung jawab adalah titipan Allah yang akan diminta pertanggungjawaban. Jangan sombong. Kesombongan adalah pintu kehancuran, baik di dunia maupun di akhirat. Jangan zalim. Doa orang yang dizalimi akan langsung diangkat ke langit dan pasti dijawab Allah. Jangan tertipu dunia. Ingat, akhirat jauh lebih kekal dan lebih utama untuk kita persiapkan. Sahabatku, marilah kita berdoa agar Allah menjauhkan kita dari sifat-sifat tercela, dari kesombongan, dari khianat, dari kezaliman, dan dari tipu daya dunia. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang menjaga amanah, rendah hati, adil, dan selalu ingat bahwa hidup ini hanya sementara. Fenomena Syahroni hanyalah satu contoh kecil dari banyaknya peringatan Allah di dunia. Jangan tunggu kita sendiri yang jatuh dan viral karena dosa. Jadilah hamba yang selalu waspada, karena dosa yang Allah murkai bisa datang dari mana saja, kapan saja, bahkan dari hal-hal yang kita anggap sepele. Sahabatku sekalian, sebelum kita akhiri, jangan lupa untuk like video ini sebagai bentuk dukungan agar lebih banyak yang mendapatkan manfaat. Silakan juga share ke saudara, keluarga, dan teman-temanmu. Siapa tahu dari tanganmu ada orang yang tersadar dan kembali ke jalan Allah. Dan tentu saja, subscribe channel ini agar kita bisa terus belajar bersama, saling mengingatkan dalam kebaikan, dan tidak terjebak dalam tipu daya dunia.
Ingatlah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Hadis riwayat Ahmad. Semoga setiap klik like, share, dan subscribe menjadi amal jariah yang kelak menolong kita di akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.